Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang diferensial eksak dalam termodinamika, ya. Untuk lebih jelasnya mempelajari diferensial eksak di dalam termodinamika ini, perhatikan kita cermati grafik yang memperlihatkan proses suatu gas ini, ya. Grafik ini 3 dimensi. Sumbu yang pertama ini adalah sumbu P, sumbu tekanan. Kemudian ini sumbu T, sumbu suhu. Sementara itu sumbu vertikal ini adalah sumbu volume, ya. Nah, pada gas ini ada proses, ya, ada proses dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3, terus kemudian dari 1 ke titik 4 ke titik 3. Nah, kita akan mencermati, kita akan menelisik proses yang terjadi di gas ini dari titik 1 ke titik 3 ini melalui jalur 1, 2, dan 3 dan 1, 4, dan 3. Jadi ada 2 jalur yang akan kita cermati ini, ya. Sekarang kita akan lihat dari jalur 1, 2, dan 3, ya. Dari 1, terus kemudian kedua, ketiga, ya. Kita akan lihat ini. Dari 1 ke 2 ini ada perubahan T, ya. Dari T1 ke T2. Perubahan T ini sumbu vertikal, sumbu mendatarnya. Perubahan T ini akibatnya apa? Dia akan mengakibatkan adanya perubahan volume. Dari 1 ke 2 ini volumenya berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka ini titik ini volumenya di sini. Terus kemudian yang di sini, ini volumenya di sini. Jadi ada perubahan T yang mengakibatkan perubahan volume. Maka kita bisa tulis parsial V per parsial T. Bagaimana dengan nilai P-nya? Nilai P-nya adalah tetap, yaitu P1. Maka dia terjadi ketika keadaan tekanannya itu tetap. Ini dari proses di titik 1 ke titik 2. Jadi dia berubah dalam suhu. Kemudian kita lihat proses 2 ke 3. Dari 2 ke 3 ini ada perubahan P. Ada perubahan P ini. P-nya berubah. P berubah ini mengakibatkan apa? Perubahan volume juga. Dari volume titik 2 ini menuju volume titik 3. Jadi perubahan volume yang diakibatkan oleh perubahan P. Kita lihat 2 ke 3 ini, dia terjadi pada keadaan di mana suhu itu tetap, yaitu suhunya adalah T2. Maka di sini T, ya, pada saat T2, atau kita bisa menuliskan nanti pada saat T saja, begitu. Nah, proses 1, 2, dan 3 ini bisa kita tulis bahasa matematikanya menjadi semacam ini, ya. Jadi kita punya parsial V per parsial T pada saat P-nya tetap, ditambah dengan parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap itu. Nah, kita punya ini. Persamaan ini merupakan apa? Dia mewakili perubahan volume 1, 2, dan 3. Demikian juga untuk keadaan 1 ke 4 ke 3, ya. 1 ke 4 ke 3. Kita lihat ini, 1 ke 4 ini ada perubahan dari P1 ke P3. Berarti P-nya berubah. P berubah ini mengakibatkan ada perubahan volume. Volumenya awalnya di sini, kemudian berubah ke sini. Jadi ada perubahan volume yang diakibatkan oleh perubahan tekanan. Pada saat apa? Pada saat suhunya tetap, yaitu T1. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi semacam ini. Kemudian dari 1 ke 4, kemudian 4 ke 3. 4 ke 3 ini ada perubahan suhu, yaitu dari T1 ke T2. Jadi perubahan suhu ini mengakibatkan ada perubahan volume dari V yang di sini kemudian menjadi V3 di sini. Maka kita bisa menuliskannya perubahan volume yang diakibatkan oleh perubahan suhu pada saat apa? Dari 4 ke 3 pada saat P-nya tetap, ya, pada saat P3 ini. Kalikan dt. Ini kita kasih tanggal, ditambahkan, ya. Nah, ini
proses ini adalah proses perubahan volume dV143. Jadi kita akhirnya memiliki dua proses ini ya. Proses 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 di sini dan 1, 4 dan 3 ini. Dua proses ini semuanya sebenarnya adalah proses dari keadaan 1 ke keadaan 3. Jadi dua proses ini sebenarnya bernilai sama. Ya. Kalau kita lihat ya, kita akan punya persamaan seperti ini ya. dV 1, 2 dan 3 kita akan punya persamaan seperti ini. Kemudian 1, 4 dan 3 kita akan punya persamaan ini. Nah, karena persamaan ini, misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka dua persamaan ini bisa kita samakan. Karena perubahan volumenya sebenarnya adalah sama. Jadi kita punya persamaan 1 itu sama dengan persamaan 2. Jadi kalau kita tulis dua persamaan ini, kita akan punya parsial V per parsial T pada saat P1 kalikan dt ditambah dengan parsial V per parsial P pada saat T2 kalikan dP. Ini sama dengan saya tulis di bawah sini ya, parsial V dibagi dengan parsial P pada saat T1 dP ditambah dengan parsial V per parsial T pada saat P3 dt. Nah, jadi kita punya dua persamaan ini. Sekarang kita lihat baik-baik bahwa di sini ini suku dt, yang di sini ini juga suku dt. Sementara itu yang di sini ini ada suku dp ya, ini suku dp, yang ini juga suku dp. Dan maka kedua suku yang berbeda ini kita satukan ya. Yang dt kita satukan dengan yang dt, yang dp kita satukan dengan yang dt. Yang dt dengan dt, dp dengan dp. Jadi kita akan punya persamaan parsial V per parsial T pada saat P1 dikurangi dengan parsial V per parsial T pada saat P3. Nah, ini kalikan dt. Nah, ini sama dengan yang dp parsial V per parsial P pada saat T1 dikurangi parsial V per parsial P pada saat T2. Nah, ini adalah dP. Jadi kita punya ya, ini pada saat P-nya tetap ya, pada saat P-nya tetap, yang ini pada saat T-nya tetap. Kalau kita tulis menjadi lebih rapi lagi agar variabel-variabelnya itu berkumpul semuanya, maka kita bisa menuliskannya menjadi semacam ini ya. Di sini pada saat P tetap ini ada variabel dP, di sini pada saat T tetap ada variabel dt. Nah, kita bisa menuliskannya dengan format yang seperti ini atau dengan format yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat ya, apa yang akan terjadi ketika perubahan tekanan dan perubahan suhu itu mendekati 0 ya, mendekati 0. Kita akan melihat ini ya. Jika dP dan dt mendekati 0, jadi semakin kecil, nilainya sangat kecil sekali ya. Kita lihat suku yang sebelah kiri ini ya. Suku yang jika dP-nya itu mendekati 0, kita akan mendapatkan ya, dP-nya itu kecil sekali, maka persamaan ini perlu kita turunkan ke T dahulu ya, turunkan ke T dahulu, baru diturunkan ke P ya. Sementara suku yang di sebelah kanan ya, kita turunkan ke P dahulu, baru diturunkan ke T. Indeks angka 1, 3, 2, 1 seperti ini pada akhirnya nanti bisa dilenyapkan atau dihilangkan ya. Jadi kita bisa menuliskan nanti parsial V per parsial T pada saat P-nya tetap, parsial V per parsial T pada saat P-nya tetap. Jadi tidak perlu indeks 1, 2, dan 3 ini seperti ini. Jadi ketika dP itu mendekati 0, maka ruas kiri ini bisa kita tuliskan
Luas kiri itu bisa kita tuliskan ini parsial V per parsial T pada saat P-nya tetap. Nah, kemudian kita turunkan terhadap variabel P, ya, terhadap variabel P. Ini terjadi pada saat T-nya tetap, ya, pada saat T-nya tetap. Kemudian ruas yang kanan itu bisa kita tulis ini parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap, lalu kita turunkan terhadap perubahan suhu, ya. Ini terjadi pada saat P. Nah, ini sama ya, ruas antara yang di atas dengan yang di bawah ini sama. Jadi kita bisa menuliskan, ya, bahwa parsial turunan dari parsial V per parsial T terhadap P ini sama dengan turunan dari parsial V per parsial P terhadap T, ya. Maka kita bisa menuliskan ulang persamaan ini menjadi saya tulis dengan tinta merah. Ini parsial kedua, parsial kuadrat V per parsial P kalikan parsial T sama dengan parsial kuadrat V per parsial T parsial P. Nah, kita punya persamaan ini, ya. Jadi turunan parsial ini tidak bergantung pada urutan, ya. Jadi akhirnya kita akan punya persamaan. Makna dari persamaan ini adalah bahwa perbedaan dV itu perubahan volume itu untuk semua proses tadi 1, 2, dan 3 dengan 1, 4, dan 3 perbedaannya itu adalah sama. Jadi nilai dV-nya itu sama, ya. Nah, inilah yang nanti kemudian disebut sebagai diferensiasi eksak, penurunan eksak, ya, diferensial eksak gitu. Jadi dari sini dV ini, ya, perubahan dV yang terjadi dari 1 ke 3 ini melalui 1, 2, dan 3, 1, 4, dan 3 ternyata kita mendapatkan nilainya adalah sama, ya. Ternyata kita mendapatkan nilainya adalah sama. Nah, inilah yang disebut sebagai diferensial. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bersama adalah diferensial dari semua sifat-sifat sistem itu adalah eksak, ya, volume, tekanan, suhu, magnetisasi, dan seterusnya. Kenyataannya diferensial dari semuanya itu adalah eksak. Nah, beda kalau misalkan energi pertukaran, ya, energi pertukaran antar sistem dan sekelilingnya, ya, antara sistem dengan sekelilingnya, ini merupakan contoh besaran yang diferensialnya tidak eksak, ya, diferensialnya tidak eksak. Nah, kita punya persamaan matematika atau di kalkulus kita punya sebuah fungsi. Jika kita memiliki fungsi dz sama dengan m yang bergantung pada variabel x dan y, m dx ditambah dengan n dz, maka sebuah fungsi ini, fungsi dz ini akan disebut diferensial eksak apabila parsial m per parsial y itu sama dengan parsial n per parsial x, ya. Kita lihat baik-baik ini, ya. M dan n ini bergantung kepada x dan y. Jadi m ini bergantung kepada x dan y, terus kemudian n bergantung kepada x dan y, ya. Nah, ini akan disebut diferensial eksak, ya, akan disebut diferensial eksak fungsi seperti ini jika parsial m per parsial y, parsial m per parsial y itu sama dengan ini parsial n per parsial x. Atau kalau kini kita tulis menjadikan parsial m parsial x sama dengan parsial n
parsial Y ya. Parsial M parsial X sama dengan parsial N parsial Y. Jadi bisa kita ingat-ingat ini ya. Kita bisa mengingatnya dengan yang ini atau pakai yang di sini ya. Kalau ini sepertinya lebih mudah ya. Parsial M parsial X, parsial M parsial X, terus kemudian sama dengan parsial N parsial Y. Nah, ini syarat suatu fungsi itu disebut sebagai diferensial eksak. Nah, contohnya misalkan ini ya. Kita punya persamaan ini. Misalkan df ini 2x kuadrat y dx ditambah dengan x kuadrat minus y kuadrat dy. Nah, kita bisa mengecek persamaan ini apakah persamaan yang merupakan diferensial eksak atau bukan. Nah, kita lihat bahwa ini katakanlah ini adalah m, sementara yang di sini katakanlah ini n. Syarat diferensial eksak adalah parsial m parsial x itu sama dengan parsial n parsial y. Nah, sekarang kita lihat ini parsial m ya, parsial m per parsial y ya, parsial m per parsial y kita turunkan terhadap y gitu ya, maka kita punya parsial m per parsial y, ini m nya turunkan terhadap y, berarti kita akan mendapatkan y nya kan berarti tetap ya, berarti kita akan punya 2x kuadrat, 2x kuadrat. Terus kemudian kita lihat yang ini ya, kita akan punya parsial n per parsial x dibagi dengan x ya, parsial n per parsial x. Jadi yang kita turunkan yang maaf tadi bukan y-nya dianggap tetap ya, x-nya yang di sini yang dianggap tetap, x-nya yang dianggap tetap. Sementara yang di sini kita turunkan x kuadrat minus y kuadrat ya, x kuadrat minus y kuadrat kita turunkan terhadap x gitu. Maka y-nya di sini dianggap sebagai sebuah konstanta, sebuah angka, jadi tinggal x kuadrat saja. Maka kita punya 2x. Nah, kita lihat bahwa nilai parsial m per parsial y ini dengan parsial n per parsial x ini nilainya tidak sama. Jadi kita akan punya kesimpulan bahwa fungsi df ini bukan diferensial eksak ya. Fungsi df-nya itu bukan diferensial eksak.